langsung dimulai pikir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim yang dimuliakan oleh Allah, para santri pesantren kampus MDK Universitas Malang. Sini. Dimanapun Anda berada, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah, diberikan kemanfaatan, keberkahan, kesehatan dalam segala hal, zahir batin, fid din wa dunya wal akhirah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita memulai, seperti halnya setiap hari, kita akan membaca tawasul kepada guru-guru kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat ridhonya kepada beliau semua. Yang masih hidup, semoga Allah limpahkan kesehatan kepada beliau, kelancaran, kesuksesan dalam segala hal. Yang sudah wafat, semoga Allah ampuni dosanya, ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Ala mana wa salafana salihin ridallahu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hurmati hurmah hurmati sya'andul badr jalal. Dalam asas jamiah nawatir ulama asas jami selamalam. Abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa jama'atina wa talamidina wa nahwuqun alina wa liman habbana fika wa liman hasana alina wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Wa khususan ila masih jamiah nawatir ulama khususan ma'alif hadal kitab Syekh Hashim Asy'ari Sulhi Furuhi Muridi. شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdu yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Itu adalah kalimat yang sering dibaca oleh guru saya. Jadi kalimat itu ada hadits innamal a'malu binniyat. Itu disebutkan dalam Arba'in Nawawi al-hadithul awal. Jadi disebutkan juga di Al-Adhkar Nawawi bahwasannya segala sesuatu itu tergantung dengan niatnya. Maka dari itu kita ini pertama ngaji Adabul Alim wal Muta'allim untuk hari ini. Yang mungkin pernah ngaji, ya diulangi lagi. Di suatu kitab disebutkan orang yang berilmu, orang yang berakhlak, berilmu dan berakhlak. Itu salah satunya ketika dia mendengar ilmu yang sudah beribu-ribu kali dia dengarkan, itu seperti dia mendengarkan yang pertama kali. Jadi orang kalau berilmu dan berakhlak itu mendengarkan ilmu yang sama beribu-ribu kali, dia tetap seperti mendengarkan pertama kali.
Maka dari itu, mari kita bersama-sama niat yang baik, niat thalabul ilmi. Menurut salafun shalihin, niat itu yang banyak. Niatnya yang banyak, niat silaturahim karena ketemu teman. Yang kedua, niat mendengarkan ilmu, niat mengambil ilmu. Banyak sudah. Niat mencari ilmu untuk apa, untuk banyak. Dilipat gandakan. Jadi kalau niatnya banyak, pahalanya juga banyak. Jadi kalau memang benar-benar datang. Kalau enggak bisa. Menurut Syekh Hasanuddin itu 3 hal yang penting untuk diketahui. 3 hal, tiga orang ini kalau tiga-tiganya benar-benar berhimah, bersemangat untuk menggapai ilmu, sukses. Kalau tidak. Yang pertama gurunya, yang kedua santrinya atau muridnya, yang ketiga orang tuanya. Itu di ta'limul muta'allim. Kenapa saya menyampaikan itu? Karena ini kita ngaji kitab akhlak ya. Di eman. Kalau ternyata di awal kita sudah berbeda niatnya, eman. Berbeda kalau kitab fikih ya. Kitab-kitab yang merujuk pada keilmuan dan dilaksanakan. Kalau ini berbeda, karena menurut Imam Al-Ghazali, al-akhlaq wa halul qalb. Akhlak itu adalah gerakan hati. Tidak bisa langsung instan, tidak bisa. Akhlak itu gerakan hati sesuai dengan apa yang waktu itu dia lakukan. Contoh, dikageti. Astagfirullahaladzim. Ya itu akhlaknya sudah. Kalau jian ya pasti itu sudah ketahuan. Jadi tingkahnya hati pada waktu itu adalah akhlak. Jadi bismillah, kita mantep ya. Sekali lagi kita akan kirim Al-Fatihah terkhusus untuk pengarang kitab ini, yaitu Khadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Khususan ila mandiri kitab Khadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa ila man ajazna an ilayhi. Syukurullah lana wa lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmani Allah Ar-Rahman dat kang welas ing dalam dunya lan akhirat Ar-Rahim dat kang welas ing dalam dunya bloko utawa akhirat bloko. Ar-Rahman ini adalah sifat kasih sayangnya Allah hanya untuk orang Islam. Karena berada di dunia dan juga berada di akhirat. Kalau Ar-Rahim untuk orang Islam yang berada di akhirat saja. Maksudnya adalah kasih sayangnya Allah yang berada di akhirat. Lebih luas Ar-Rahman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah tawi sekabehane puji kulilai kadi Allah Rabbil Alamin kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Wassalatuhu lan utawi tambahi rahmat azim wassalam lan keselan tambahi keselamatan ala sayyidina iku ing atase Gusti kita rubani Nabi Muhammad. Asyrafil mursalina kang luwih mulia ni pira-pira wong kang dadi utusan. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi mulianya para utusan, khatamin nabiyyin, dan menjadi pungkasan para nabi. Pungkasan itu
yang menjadi penutupnya. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi Thayyibina kang padha suci kabeh, bersih. Wa ashabi at-tahirina, wa ashabi lan ing atase pira-pira sahabat Nabi at-tahirina kang padha suci kabeh, jema'in hadis kabehane. Nah, ini wong ahlu sunnah wal jamaah tahu ini ya. Wa ala alihi at-thayyibin. Jadi semua keturunan Nabi itu bagus semua. Jadi jangan sampai kita membenci beliau-beliau. Ada yang nggak baik, ya mungkin waktu itu saja yang nggak baik, bukan beliaunya. Itu yang harus digarisbawahi. Jangan sampai kita dibentur-benturkan dengan para habaib. Na'udzubillah, harus bijak. Dan para sahabat Nabi yang suci, jangan ikut-ikutan yang Sayyidina Abu Bakar dan sebagainya. Sudah, semua sahabat Nabi itu bersih, suci semua. Sahabat ya, berbeda lagi dengan, karena sahabat itu yang hidup di zaman Nabi dan mengimani Nabi, itu sahabat. Ajma'ina halis kabehane, tidak ada pengecualian. Semua sahabat Nabi suci. Amma ba'du, anapun sa'usi basmalah hamdalah lan sholawat, faqad ruwiya, dan teman-teman dan riwayatakan anak Aisyah daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu mengiritani sallallahu anha kepada Sayyidatuna Aisyah ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Rasul, hakul waladi utawi haki anak ala walidihi ing atase wong tuwane iku ayu hasina yen to bagusi sinten walid isma'u ing jenenge ana wa yuhsina lan bagusi murdi'u ing wadon kang nyusoni wa yuhsina lan bagusi sinten walid ada bau ing tata kramane anak. Setelah setelah musannif membaca basmalah hamdalah dan sholawat, beliau menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang anak dari orang tuanya yang pertama ada 3. Yang pertama, seorang orang tua itu harus memberikan nama yang bagus. Harus memberikan nama yang bagus. Yang kedua, harus memberikan ini wadon kang nyusoni. Dulu itu di adatnya orang Arab itu kalau memberikan nyusoni itu ke orang lain gitu. Jadi harus memilihkan seorang perempuan yang baik untuk menjadi ibu susunya. Wa yuhsina adabahu, dan memberikan pendidikan yang baik. Entah itu pendidikan tentang ilmu ataupun akhlaknya. Ini adalah tugasnya orang tua yang harus ditunaikan untuk anaknya, haknya. Makanya seorang anak harusnya lebih paham. Kalau tidak disekolahkan, kalau tidak dididik dengan baik, dia harusnya protes gitu. Kayak mahasiswa kalau UKT-nya nggak turun itu kan protes ya. Nah, ini harusnya sadar, oh ini kan hak saya yang harus diberikan orang tua. Jadi itu adalah haknya orang tua. Kalau di hadis syarif, adibu auladakum ala salafi fisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ahli wa qiraatil Quran. Itu adalah pendidikannya. Terkait dengan nama, ini ada cerita di kitab An-Nawadir fi Fadilatil Ilm, kitab An-Nawadir. Jadi dulu itu diceritakan ada seorang
seorang hamba, dia meninggal terus dihisab oleh Allah, dihisab ternyata kejelekannya lebih banyak daripada kebagusannya. Akhirnya dia harus masuk neraka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat untuk membawanya ke neraka. Berjalan dia ke neraka. Allah Subhanahu wa taala menyuruh malaikat Jibril. Wahai Jibril, sini. Tanyakan kepadanya, apakah dia pernah belajar ilmu? Tanya. Balik lagi ke orang tadi, ditanyai seperti apa yang diminta oleh Allah. Orangnya menjawab, saya nggak pernah ngaji. Balik, ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu apa yang dijawab oleh orang itu, bahwa dia tidak ngaji. Tanyakan lagi, suruh tanya lagi, apakah dia pernah berkumpul dengan orang yang berilmu? Tanya, tidak pernah. Balik lagi malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah. Yang kedua, yang ketiga, apakah dia mencintai orang yang ahli ilmu? Tidak pernah. Yang ketiga, apakah namanya itu dinisbatkan kepada orang yang berilmu? Tidak pernah. Tidak dinisbatkan. Atau apakah dia pernah makan dengan orang yang berilmu? Tidak pernah. Akhirnya, apakah dia pernah mencintai orang yang mencintai ahli ilmu? Jadi double. Kayak Mas Rashid mencintai Mas Teddy gitu. Ya bukan cinta-cinta ini ya. Nyantai aja Mas Rashid. Oh, gak ada Mas Rashid, gak tenang ini. Bagian makanannya gak ada nanti. Itu apakah dia pernah mencintai orang yang orang itu mencintai ahli ilmu? Akhirnya dia menjawab, iya, saya pernah mencintai seseorang yang orang itu mencintai orang yang berilmu. Akhirnya oleh Allah ambil kembali, suruh masukkan dia ke surga. Gara-gara dia mencintai orang yang mencintai ahli ilmu. Mencintai saja loh ya. Beda ini, mencintai saja. Di kitab Dhurratun Nashih disebutkan, barang siapa yang berjalan dengan orang yang ahli ilmu 2 langkah, mendengarkan 2 kalimat dari orang yang ahli ilmu, makan 2 suapan dengan orang yang berilmu, itu diberikan oleh Allah 2 dunia yang 2 surga yang lebarnya seperti 2 dunia. Jadi 1 surga lebarnya seperti 2 dunia. Diberikan 2 surga, yang 1 surganya lebih besar atau luasnya lebih besar daripada 2 dunia. Ini kitab Dhurratun Nashih, dicek. Jadi keutamaannya seperti itu. Ini masih prosesnya adalah dari orang yang mencari ilmu tadi. Jadi itu adalah keutamaan orang yang benar-benar mencari ilmu, mencintai orang ahli ilmu. Apalagi wis belajar, wis namane dinisbatkan kepada orang yang ahli ilmu, sudah duduk bareng, sudah megang kitabnya, kurang apa gitu. Ini benar-benar harus ditanamkan pada hati kita. Wa an Ibnu Sirin, diceritakan dari Ibnu Sirin radhiyallahu anhu, dia mungkin ceritanya setan Allah anhu kepada Ibnu Sirin. Qala, dawuh siapa Ibnu Sirin, kanu ono sapa para sahabat lan tabi'in ya ta'allamuna, iku padha belajar sapa sahabat tabi'in al-huda ing
golek pituduh. Kama iku kalau kaya oleh barang ya ta'allamuna padha belajar sinten sahabat lan tabi'in al-ilma ing ilmu. Ibnu Sirin berkata radhiyallahu an bahwasanya para sahabat itu belajar petunjuk seperti mereka belajar ilmu. Sama. Jadi sama. Orang yang berilmu pasti dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Wa 'anil Hasan al-Basri diceritakan daripada Hasan Basri radhiyallahu an qala dawuh siapa Hasan Basri ingkana satu menit kelakuan ar-rajulu sapa wong lanang layak ruju yaktine metu maksudnya seharusnya dia keluar fi adabi nafsi ing dalam belajar awak dhewe ini belajar akhlak sinina tumas sinin ing dalam pira-pira tahun. Maksudnya bertahun-tahun. Diceritakan daripada Hasan Basri, seyogjanya, ingkana, seharusnya itu maksudnya. Seorang laki-laki itu dia itu harusnya pergi mencari ilmu untuk memperbaiki akhlaknya, fi adabi nafsihi, itu bertahun-tahun. Maksudnya saking sulitnya ya harus lama. Harus benar-benar bersungguh-sungguh. Ada cerita juga diceritakan terkait dengan ini juga. Dulu itu ada seorang yang nggak bisa apa-apa, ngaji ke yai. Dia memang benar-benar ingin mengaji, memperdalam ilmu agama. Dia nyari yai yang benar-benar. Ada ketemu, dia cocok ngaji sama yai. Setiap hari dilakukan ngaji terus istiqomah, nggak menit teko ben bolos, menit teko ben izin praktikum, menit teko ben izin acara, enggak. Jadi memang benar-benar istiqomah. Setiap bulan, setiap tahun, sampai bertahun-tahun. Dari dia tidak tahu apa-apa, akhirnya dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya terus istiqomah. Istiqomah, gara-gara keistiqomahannya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kasyaf kepada dia, karomah. Dia bisa melihat keadaan orang lain, nasibnya. Oh, orang ini akan menjadi orang yang celaka. Orang ini akan menjadi orang yang beruntung. Ditulis. Dia bisa melihat sa'idun au syakiyun di kening. Akhirnya pas dia ngaji dengan gurunya, kasyafnya turun, sama Allah dibuka. Dia bisa melihat di kening gurunya. Ternyata ada tulisan syakiyun, celaka. Loh, kaget orang ini. Wong dia dari nggak tahu apa-apa menjadi seorang wali, jadi kasyaf oleh Allah. Dari guru itulah kok di keningnya ada tulisan syakiyun, celaka. Loh, kaget nih. Loh, bagaimana bisa seorang guru yang saya cintai, seorang guru yang menuntun saya ke jalan yang benar kok dia celaka. Akhirnya setelah ngaji dia pulang bermunajat, nangis sama Allah. Kaget seorang guru yang dia cintai seperti itu. Bahkan kasyafnya dia gara-gara guru itu kan. Nangis sama Allah, bermunajat. Besoknya nggak masuk ngaji, tetap di rumahnya nangis terus sama Allah, minta ampun kepada Allah. Khawatirnya dia yang salah melihat gurunya, saking adabnya. Akhirnya setiap 1 hari, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak hadir, gurunya nyari. Loh, orang yang istiqomah tadi mana? Akhirnya dicari, dihampiri ke rumahnya. Kalau di sini kan dihampiri ke kamarnya. Oh, ternyata main game ya.
dihampiri ke rumahnya. Ditanyai, wahai muridku, ada apa? Ada apa engkau tidak ngaji? Akhirnya diceritain, Yai, ngapunten. Ini karena kelemahan saya, karena kesalahan saya. Jadi saya diberikan oleh Allah bisa melihat kening seseorang itu, orang itu akan menjadi orang yang celaka atau orang yang beruntung. Sa'idun au syaqiyun. Dan ketika saya ngaji melihat kening engkau, wahai guruku, ada tulisan syaqiyun, celaka. Kaget. Yang gurunya diceritain gitu ketawa. Bingung ini, heran. Murid tadi heran, loh, ini diceritani gurunya ini akan celaka syaqiyun kok malah ketawa. Katanya gurunya, wahai muridku, tidak usah bingung. Sebelum engkau datang ngaji kepadaku dulu, berpuluh-puluh tahun saya sudah tahu kalau di sini ada syaqiyun. Di sini ada tulisan celaka dan saya akan termasuk orang celaka itu saya sudah tahu sebelum kamu datang. Kok baru jadi wali aja bingung lihat syaqiyun? Katanya gurunya, sudah, besok kamu ngaji. Tak kasih tahu kamu, wahai muridku, urusan syaqiyun au sa'idun itu bukan urusanmu, katanya. Ini juga bukan urusanku. Aku saja yang tahu. Saya tidak pernah menghiraukan ini. Yang saya lakukan adalah beribadah kepada Allah, ngaji, mengajarkan. Sudah. Dan urusanmu adalah kamu ngaji, amalkan yang baik. Ini takdir, ini urusan Allah. Besok ngaji. Akhirnya tenang sudah. Besoknya ngaji, lihat gurunya lagi, dikasyaf lagi oleh Allah, ada tulisan Sa'idun, Sa'idun, Sa'idun 3 kali. Beruntung, beruntung, beruntung. Langsung gembira itu. Siapa? Muridnya tadi. Apa hikmahnya? Yang pertama, ini santrinya sudah tahu kalau itu gurunya sudah celaka. Itu saja masih harus ngaji, karena bukan urusannya. Sekarang kita tahu nggak guru kita ini orang jelek atau orang baik? Ya pastinya kita harus yakin bahwa guru kita orang baik. Gitu itu loh, kadang kita juga masih suudzon. Sejatinya yang baik atau jelek itu bukan orang lain, tapi hati kita. Kan gitu tak? Yang pertama. Yang kedua, urusan takdir, urusan hasil itu nanti. Yang penting kita ini benar-benar ngaji, mengharap sama Allah. Jadi sudahlah. Sing penting saiki mempeng urusan ya apa cari Gusti Allah. Lihat dawu-dawu para salafun shalihin, Mbah Maimun dan sebagainya, para alim. Beliau-beliau itu wis ngomong, wis ngaji sing mempeng. Lek awakmu mulih gak esok mangan ketoken kupingku, kan gitu kan. Sampai segitunya beliau-beliau. Jadi ayo kita benar-benar ngaji, benar-benar ngatur hati kita sendiri ya. Ini juga untuk saya sendiri. Untuk saya sendiri. Wa an Sufyan bin Uyainah wallahu a'lam bissawab. Sudah selesai ya. Sudah berapa jam tadi? Oh, setengah jam. Sudah. Untuk pertama setengah jam dulu ya. Alhamdulillah. Melihat Mas Rosyid itu kayaknya mau membenarkan makanannya. Sudah nunggu ini kayaknya.
Mas Holki sudah ngelirik-ngelirik dari tadi. Besok kita lanjutkan lagi. Dan nanti malam siapa ngajinya? Ustaz Rezeki ya, karena Ustaz Hakim lagi pulang. Dan ini juga minta barokah al-fatihah kepada panjenengan semua dan juga untuk di rumah. Yang pertama untuk guru-guru kita, semoga beliau-beliau diberikan kesehatan oleh Allah. Yang sakit, yang punya masalah, semoga diselesaikan oleh Allah. Dan juga untuk semuanya santri Ainul Yakin, keluarganya santri Ainul Yakin, keluarga besar Universitas Malang, semoga Allah berikan keberkahan, kemanfaatan, kesehatan, kelancaran, kemanfaatan zahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Ala man salafun salih in Allah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi hurmati hurmah, bi hurmati talabil ilm, bi hurmati silatur rahim. Sya'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakirna wa fakir lana wa qarabati lana fi dinina, Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna lana halalan tayyiban waftah lana futuhan hikmatan yassir lana kulla umurina waghfir lana jami'a khataya wada'anna kulla awalina wa barik lana fima ataita wahtim lana husnal khatimah. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rasulana al-afu minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.